Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang Pak Eko Sasmito di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga dari visiting lecture. Selamat datang teman-teman, terima kasih kehadirannya di proses dari visiting lecture ini. Hari ini kita akan memberikan tema tentang penyelenggaraan hukum dan bantuan hukum, polisi dan hukum, budaya polisi. Jadi kita akan melihat bagaimana keberadaan para penegak hukum di dalam proses pelaksanaan hukum itu sendiri. Apakah sesuai dengan norma dan yang ada atau ada yang melanggar, terus kemudian seandainya ada hal yang kurang, itu bagaimana kita dan bagaimana para advokat atau pengacara itu selanjutnya berbuat terhadap proses hukum yang mungkin dirasa kurang tepat. Untuk itu kepada Pak Eko Sasmito dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas. Ini materinya bisa dilihat ya. Oke, bisa Mas? Bisa, sudah, oke. Oke, langsung aja ya saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, jadi ini sebenarnya rangkaian dari diskusi kita kemarin. Yang perlu saya tegaskan, saya di sini sebenarnya ingin banyak diskusi ya, karena saya untuk mengawali sebuah materi itu pasti bicara tentang teori, dan itu sebenarnya kalau teori mungkin kawan-kawan bisa lihat. Tetapi kalau dalam praktek itu akan muncul pada saat kawan-kawan bisa diskusi. Disitulah kemudian akan muncul beberapa persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi di lapangan. Nah, dalam konteks ini mungkin kita banyak diskusi. Saya ini hanya pemantik sekedar pengantar diskusi yang ini mungkin menjadi acuan bagi kita di dalam proses diskusi selanjutnya. Oke, terkait langsung saja mungkin terkait dengan persoalan-persoalan penyelenggaraan dan penegakan hukum. Ya. Kembali lagi saya mengawali dari proses teori, ya, teori atau setidaknya pendapat ahli yang paling terkenal dulu Pak Suryono Sukamto. Suryono Sukamto ini seringkali dipakai acuan kalau terkait dengan persoalan-persoalan sosiologi hukum. Kalau mazhab sosiologi hukum sendiri seringkali kemudian kalau kita perguruan tinggi biasanya yang sering bicara tentang sosiologi hukum itu kalau enggak Undip ya, kemudian Brawijaya dulu seringkali gitu. Kalau UNER lebih banyak pada persoalan-persoalan yang sifatnya agak normatif ya, di dalam proses-proses pengkajian tentang hukum. Jadi, kalau terkait dengan penegakan hukum, Suryono Sukamto menyatakan bahwa kegiatan penegakan hukum adalah menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah hukum, ada pandangan hukum yang dan mengejawantakan dalam sikap tindak pribadi. Jadi begini, penegakan hukum ada dua sisi sebenarnya. Kembali lagi saya akan mulai dari kemarin waktu kita diskusi awal itu ada proses yang disebut dengan kalau sistem hukum ya, kita bicara tentang sistem hukum, ada hukumnya sendiri, kemudian ada struktur dan kemudian ada budaya masyarakat. Struktur ini adalah penegakan hukum. Masuk di dalam wilayah-wilayah penegakan hukum ini walau dalam struktur itu. Nah, di dalam konteks ini penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum itu adalah jembatan sebenarnya antara teori, antara aturan, antara norma-norma yang ada dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi bagaimana sebuah hukum itu dilaksanakan, bagaimana sebuah hukum itu ditegakkan, kalau misalnya aturan-aturan itu harus ditegakkan. Aturan-aturan ini sangat luas, sebenarnya sangat luas. Dia bisa
bicara terkait aturan yang sifatnya perdata atau sifatnya publik ya, yang privat itu perdata, bisa PT UN juga antara privat dan publik. Kemudian juga terkait dengan yang sifatnya publik, ini biasanya dimaknai sebagai hukum pidana atau ada hukum administrasi dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini menjembatani antara pelaksanaan dan aturan. Itu yang disebut dengan penegakan. Apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita lihat yang sifatnya normatif misalnya, apakah proses-proses normatif itu sudah diselesaikan atau sudah ditegakkan di sana, atau dalam konteks apakah normatif ini tidak dilakukan proses-proses penegakannya. Jadi secara normatif orang itu tidak boleh mencuri. Secara normatif orang tidak boleh mencuri. Dia tidak boleh mengambil hak milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Tapi dalam konteks ini, kalau kemudian terjadi bahwa ada seseorang yang melakukan pengambilan hak orang lain tanpa hak, ya, secara melawan hukum, nah bagaimana prosesnya? Apakah dibiarkan? Apakah kemudian menjadi bagian dari proses penegakan hukum sendiri, atau dia menjadi proses-proses yang kemudian seperti abal-abal atau seperti dijalankan tapi tidak dijalankan. Beberapa kasus yang muncul misalnya dalam proses ini saya kemarin bicara terkait dengan apa yang disebut dengan restoratif justice. Yang kemarin juga dipertanyakan dalam konteks pencurian yang mempunyai batas limit tertentu, maka proses penegakan hukumnya akan berbeda. Atau dalam konteks yang lain, di dalam wilayah-wilayah tertentu, wilayah-wilayah adat, hukum terkait dengan hukum pidana itu menjadi berbeda sanksinya. Nah, seperti ini. Jadi dalam konteks ini penegakan hukum lebih memastikan apakah hukum berlaku sesuai dengan aturan. Yang kemudian tujuan jelasnya adalah bagaimana keadilan itu bisa diciptakan. Karena menurut Suryono Sukamto ya, selanjutnya menurut Suryono Sukamto ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dan dia menjadi bagian dari apakah hukum itu bisa dijalankan atau ditegakkan. Faktor pertama faktor hukum. Jadi kembali lagi faktor hukum. Seringkali kemudian kalau dalam konteks ini ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin mengkaji apakah hukum itu sendiri, hukumnya, substansinya itu sendiri sudah adil atau belum. Jadi bisa jadi sebuah aturan itu baik dilakukan secara prosedural atau secara substansi isinya itu menjadi bagian yang tidak adil. Atau bisa jadi substansinya sudah benar, tinggal pelaksanaannya yang tidak benar. Nah, dalam konteks ini menjadi sangat penting karena ini akan berakibat dipatuhi. Kalau kita lihat pada zaman Orde Baru ya, kita kasih contoh yang lama lah. Itu hak berorganisasi itu dibatasi. Pada waktu itu hak berorganisasi untuk buruh misalnya, organisasi buruh itu hanya ada SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan untuk organisasi yang lain tidak boleh. Atau kemudian hak untuk mogok, untuk unjuk rasa, itu juga dibatasi. Tidak boleh. Nah, dalam konteks ini, aturan hukum yang ada pada saat itu tentu saja tidak adil bagi buruh. Tidak adil bagi buruh. Itu dalam aturannya. Termasuk di dalam proses apa yang disebut dengan hak-hak yang lain. Itu tidak adil menurut buruh. Nah, sekarang ini hukum perburuan sudah memberikan ketentuan aturan bahwa hak berorganisasi tidak sekedar SPSI, ada macam-macam itu.
yang kemudian seringkali juga kemarin tanggal 1 Mei beberapa yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Begitu pula dengan pengupahan. Ya. Dengan hak pengupahan, yang dulu misalnya begini, hak pengupahan itu dasarnya adalah kebutuhan, bukan kebutuhan fisik. Jadi dasarnya bukan bagaimana seseorang butuhnya itu bagaimana, ataupun kalau ditentukan kebutuhan fisiknya itu lebih pada kebutuhan-kebutuhan yang minimalis. Dari ukuran-ukuran sangat minimalis. Nah, ini yang kemudian dilakukan proses advokasi teman-teman dan tentu saja dalam proses selanjutnya ada perubahan-perubahan terhadap kebijakan ini. Jadi isinya itu sendiri. Jadi kalau kita melihat kemudian, kalau kita melihat misalnya sekarang ini lagi rame ya, ini lagi rame terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19, Undang-Undang tentang KPK, perubahan dari undang-undang yang kemarin, di mana salah satunya adalah bagaimana isinya itu kemudian menyatakan bahwa untuk melakukan proses penyadapan harus dilakukan izin kepada Dewan Pengawas. Nah kemarin ya 1-2 hari yang lalu itu Mahkamah Konstitusi 2 hari yang lalu ya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa ini tidak perlu izin, ini tidak perlu izin, tetapi harus memberitahukan. Tapi format izin dan memberitahukan agak berbeda. Nah ini berarti kemarin substansi Undang-Undang KPK yang tahun 2019 itu berarti dianggap oleh Mahkamah Konstitusi secara substansial punya masalah, kan begitu. Jadi kemudian ada proses review ya yang dilakukan oleh beberapa komponen masyarakat. Jadi kepastian hukumnya, undang-undangnya itu sendiri harus menjadi jelas dulu apakah dia memihak apa tidak. Itu kalau dilihat dari proses keadilan. Kemudian terkait dengan kepastian hukum dan keadilan. Jadi faktor hukum ini bisa ditegakkan itu juga terkait dengan faktor kepastian hukum dan keadilan. Tadi misalnya begini, kalau kemudian persoalan-persoalan substansinya itu juga sulit dilakukan, saya pikir juga penegakan hukum juga akan sulit dilakukan. Misalnya tadi ya Undang-Undang KPK harus ada proses pemberitahuan izin. Nah, kalau tidak ada izin kan proses penegakan terhadap kasus-kasus korupsi kan bisa menjadi agak terlambat. Buktinya kemarin melambat. Ada lagi satu hal. Ini mungkin sebagai bahan kajian teman-teman juga. Apa yang disebut dengan yang kemarin juga sempat kita pertemuan yang lalu sempat kita diskusikan terkait dengan apa yang disebut dengan SP3 ya, surat perintah penghentian penyelidikan. Faktanya kemudian pada awal dulu KPK itu tidak boleh untuk melakukan penghentian penyidikan, tapi kemarin ada penghentian penyidikan. Nah ini apakah substansi hukum seperti ini bermasalah apa tidak? Ini kita nunggu waktu lah, nanti apakah ada proses-proses uji material di MK lagi. Yang kemarin sudah diuji material terkait dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Selanjutnya juga terkait dengan kepastian hukum dan keadilan. Tadi yang saya sampaikan, proses kepastian hukum dan keadilan itu juga sering bertentangan. Bertentangan maksudnya kita pernah dengar, ya ini diskusi yang lalu ya kita mulai. Kita pernah dengar terkait dengan seseorang yang mencuri, ya, yang mencuri kemudian seseorang misalnya orangnya tua atau yang dicuri hanya sebuah sandal dan sebagainya. Kalau konsep hukum pidana, barang siapa yang melakukan proses mengambil hak orang lain tanpa dengan melawan hukum atau tanpa haknya, sebagian atau seluruhnya, maka dia bisa dipidana. Tetapi kemudian, bagaimana kalau seseorang itu prosesnya mengambil sandal atau mengambil kayu, atau kemarin ada proses misalnya seseorang yang kemudian rumahnya itu di depannya dikasih tembok. Ini kasus-kasus real di masyarakat. Bagaimana kejadian itu terjadi? Apakah dia adil apa tidak? Yang sempat menjadi masalah juga diskusi kemarin terkait dengan korupsi
bantuan sosial, bansos. Ada upaya-upaya di mana masyarakat melihat bahwa ini sudah boleh dilakukan hukuman mati, kan seperti itu. Kalau di dalam undang-undang KPK, undang-undang korupsi kita sekarang memang dimungkinkan ada ancaman hukuman mati bagi mereka yang melakukan proses korupsi pada saat negara krisis, pada saat bencana alam. Nah, ini bagaimana? Apakah dia adil? Atau banyak lagi proses-proses yang terkait dengan kepastian hukum dan keadilan. Ini mempengaruhi apa yang disebut dengan penegakan hukum. Kalau kemudian dianggap tidak adil, proses penegakan hukum juga akan mengalami tekanan masyarakat. Kita masih ingat Undang-Undang ITE. Kita masih ingat beberapa kasus ITE. Misalnya ada seseorang yang dulu di Lombok, kalau nggak salah, itu seorang guru dilecehkan oleh guru yang lain, oleh umum yang lain. Terus kemudian dia melakukan di medsos, menyampaikan di medsos. Nah, ternyata dia kemudian dilaporkan ke kepolisian dan dia dipidana. Paling tidak putusan pengadilan menyatakan dia dipidana. Secara kepastian hukum, ya, hukum mengatakan bahwa dalam Undang-Undang ITE, ya dia berhak atau boleh dipidana dan dia kemudian aturannya menyatakan itu. Tapi masyarakat menganggap itu tidak adil. Karena apa? Karena sebelum dia melakukan itu, curhat di medsos itu, dia dilecehkan. Kayak gitu. Nah, ini yang kemudian faktor mempengaruhi penegakan hukum. Yang kedua, faktor penegakan hukum sendiri. Ini terkait dengan peran dan fungsi penegak hukum. Ya, ini menyangkut dengan persoalan-persoalan mentalitas. Kita kemarin misalnya dengar ada penegak hukum dari KPK yang melakukan pemerasan atau penyuapan, seorang wali kota melakukan penyuapan dan kemudian ditangkap. Ini mentalitas ini. Sehingga apa? Sehingga penegakan hukum terhadap calon tersangkanya ini yang sebenarnya adalah wali kota, ini menjadi terhambat. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Atau kemudian kita bisa lihat kemarin ada seseorang oknum di KPK juga yang mengambil sebagian barang bukti emas, ya gitu. Ya ini juga tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukum karena apa yang dilakukan dalam hal ini tentu saja akan kesulitan nanti kalau kemudian mencari barang bukti itu untuk dilakukan proses persidangan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana. Jadi faktor sarana dan faktor pendukung. Ini bisa hardware, bisa software. Hardware tentu saja sekarang kita bisa melihat apa yang ada di sana, baik itu pada saat proses penyelidikan, penyidikan. Ya, kalau kita tahu ya mungkin ada komputer, ada macam-macam lah. Sarana itu terpenuhi apa enggak? Kita dulu ya, kalau saya masih menangi ya, masih dulu awal-awal jadi pengacara itu kalau disidik ya, kalau dampingi tersangka di polisian itu pakai mesin tik. Jadi kalau melakukan BAP ya, baik itu saksi atau terdakwa atau tersangka itu dilakukan dengan melalui mesin tik, cetak. Jadi kalau dalam ruangan itu banyak yang diperiksa gitu. Tentu saja banyak juga kemudian bunyi-bunyi irama-irama mesin tik itu. Yang itu tidak ditemukan dalam konteks sekarang ini. Nah, sarana itu memenuhi enggak? Kalau mesin ketik dulu harus butuh A, butuh B, tapi sekarang enggak. Jadi dengan komputer, dengan beberapa software yang ada, itu proses pemeriksaan penegakan hukum lebih baik. Atau sekarang yang perkembangan terbaru, misalnya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas secara real dulu itu ya kalau ada polisi, ya polisi yang melakukan penegakan itu. Polisi yang melakukan penegakan dan polisi pula yang kemudian melakukan proses-proses apa yang disebut dengan menilang, melakukan peninggalan. Karena kalau lalu lintas itu pidananya pidana pelanggaran. Dan sekarang kita bisa lihat polisi tidak perlu hadir, yang ada di sana ada CCTV. CCTV ditempatkan di beberapa pojok-pojok atau tempat-tempat
yang dianggap sering terjadi pelanggaran lalu lintas, kemudian proses teknologi, sarana teknologi ini, sarana hardware ini kemudian dijadikan sarana, kemudian kalau kemudian ada pelanggaran, cukup dikasih surat untuk menyelesaikan. Ini hardware, jadi ini hardware, sarana-sarana untuk penegakan hukum. Jadi ada proses-proses perkembangan yang terjadi dari awal sampai sekarang. Kalau dulu ya bisa bantah gitu misalnya karena polisi bisa saja selip karena melihat sesuatu. Tapi kalau sekarang pelanggar lalu lintas bantah dilihatkan hasil CCTV-nya gitu. Dia tidak bisa mengelak. Atau kejahatan, sekarang banyak juga tempat-tempat tertentu ya yang dipasang CCTV. Pasang CCTV dan di CCTV itu ada kejadian. Kalau orang mengelak misalnya ada ngambil sepeda motor, dia bantah, tunjukkanlah CCTV-nya. Ini wajah Anda ada di CCTV ini pada saat ngambil. Nah, kayak gitu. Ini adalah sarana terkait dengan bagaimana penegakan hukum itu bisa dijalankan secara lancar dan baik. Termasuk software. Software ini menyangkut dengan pendidikan misalnya, keahlian. Ya software keahlian polisi misalnya. Kemudian ada diklat, ada semacam kursus-kursus tertentu. Ini software. Beberapa polisi misalnya awalnya polisi itu kan umum ya, polisi umum. Kemudian ada polisi yang secara khusus kemudian karena banyak kasus-kasus korupsi, masuklah kemudian dikasih informasi, dikasih pendidikan terkait dengan materi-materi korupsi. Terkait dengan pencemaran, dikasih materi-materi terkait dengan pencemaran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini software terkait dengan keahlian polisi, misalnya begitu. Kemudian ada faktor yang lain yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor masyarakat. Ini terkait dengan kesadaran dan kepatuhan hukum. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat, apakah masyarakat kemudian sadar atau masyarakat ini patuh terhadap hukum? Kalau kita sering kali lah, kita banyak kemudian sekarang karena medsosnya begitu banyak kita lihat di YouTube, banyak kita di TikTok dan sebagainya. Kalau terjadi beberapa kejadian bagaimana masyarakat itu patuh dan tidak. Terakhir misalnya kita lihat ada mobil horse ya yang masuk ke tempatnya Transjakarta itu ya, ada rutinnya sendiri. Kemudian kemarin baru saja ada masyarakat yang ditangkap gara-gara di mal, kemudian setiap orang yang bermasker, ada orang yang bermasker dipisui kan begitu. Nah, kondisi-kondisi ini termasuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Ini berpengaruh terhadap dengan penegakan hukum. Kemudian faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini juga berpengaruh terhadap proses ini. Coba kita lihat, saya contohkan beberapa waktu yang lalu, misalnya kasus beberapa perang suku di Papua. Kemudian ada beberapa kasus-kasus di mana kalau dulu sekarang ini kalau dulu itu di kampung-kampung itu kalau terjadi perselingkuhan, perzinahan, itu mereka didenda. Kayak gitu itu hukum masyarakat gitu. Hukum masyarakat, tapi tidak dibawa ke kepolisian. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut dengan perilaku masyarakat, kebudayaan masyarakat. Ya, kebudayaan masyarakat ini tentu saja dianggap sebagai suatu komunitas, sebuah komunitas. Banyak komunitas yang kemudian memperbolehkan A gitu, tidak boleh B dan sebagainya. Dan itu agak berbeda dengan aturan-aturan hukum kita, aturan hukum formil kita. Hukum kita itu masih sebagian besar kalau bilang KUHP masih pakai peninggalan Belanda, jadi kecuali hukum khusus ya, pidana khusus. Kalau pidana khusus banyak yang sudah kita buat, mulai dari korupsi dan lain-lain. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan hukum dan bantuan hukum. Kenapa sih penyelenggaraan hukum itu perlu dan kenapa kemudian juga ada perlunya adanya bantuan hukum? Kayak kemarin saya sempat menyampaikan beberapa aturan-aturan terkait dengan bantuan hukum, termasuk beberapa kasus-kasus terkait dengan bantuan hukum. Nah,
kalau dikaitkan dengan sekarang ini, bagaimana penyelenggaraan hukum dan bantuan hukum, materi yang harus disampaikan, terkait dengan ini, maka saya melihat bahwa penyelenggaraan bantuan hukum tadi, seperti faktor-faktor, terdapat penentangan antara hukum dan keadilan. Kalau antara pertentangan hukum dan keadilan ini terjadi, dan kemudian masyarakat dirugikan dari pertentangan antara hukum dan keadilan, ini tentu saja masyarakat kemudian berhak untuk melakukan upaya-upaya. Terus kemudian ada juga faktor-faktor misalnya fungsi dan peran penegak hukum tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik, seringkali ya kemudian sindiran-sindiran terhadap polisi yang menilang, kemudian ada sindiran-sindiran terkait dengan proses damai terhadap di kepolisian dan sebagainya, di jalan kalau ada orang itu kemudian mau ditilang dan sebagainya dan sebagainya. Ini tadi juga sempat muncul ada beberapa penegak hukum yang melakukan pemerasan, melakukan penyuapan. Terus kemudian ada hal yang sifatnya juga penyimpangan dalam penegakan hukum. Penyimpangan ini tadi disampaikan oleh Pak Agus. Bagaimana? Apakah mungkin hukum itu disimpangi? Apakah mungkin aturan-aturan itu tidak dijalankan? Ya mungkin sekali. Dan itu banyak kasus-kasus terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu tidak tanpa tujuan biasanya. Penyimpangan bisa faktornya politik, bisa faktornya finansial, bisa faktornya kemudian budaya, hubungan kekerabatan. Kalau terkait dengan politik misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sampai sekarang ini misalnya Harun Masiku ya yang belum tertangkap sampai sekarang. Apakah ini ada peran politik? Ada sindiran-sindiran, ada kritik-kritik terkait dengan beberapa pejabat-pejabat politik yang kemudian ternyata dia tidak dilakukan proses hukum, dilakukan proses hukum karena dia awal-awal misalnya kasus Setia Novanto. Ini ada lagi kasus DPR yang ini masih agak rame belakangan ini masih para duga tak bersalah, masih belum inkrah, belum ada pengadilan, tapi ada indikasi, ada dugaan ke arah sana. Wakil Ketua DPR maksudnya Pak? Ya, Ketua DPR yang memfasilitasi, pertemuan antara wali kota dan penyidik KPK kayak gitu. Nah, ini tentu saja kalau bilang penyimpangan ya ini penyimpangan dalam penegakan hukum. Kalau faktor finansial ya penyuapannya itu wali kota menyuap kemudian ini masih juga dugaan tak bersalah, tapi sudah ketangkap tangan. Nah, kalau ketangkap tangan ini kan kemungkinan besar faktor-faktor unsur-unsurnya terpenuhi. Kemungkinan besar unsur-unsurnya terpenuhi. Dan beberapa kasus kalau tertangkap tangan hampir 99% itu akan ada vonis bersalahnya. Kemudian ada kurangnya akses dan lemahnya posisi masyarakat di hadapan hukum. Ya, kawan-kawan tahu sendiri, teman-teman mahasiswa tahu sendiri bagaimana posisi masyarakat miskin. Bagaimana posisi masyarakat yang dirugikan. Ada beberapa kasus lingkungan hidup misalnya. Kasus lingkungan hidup itu ada di misalnya terkait dengan pembangunan pabrik semen di daerah Rembang, Semen Indonesia. Itu masyarakat juga tidak dirugikan ya, dia tidak diberi akses untuk berunding dengan baik ya. Apakah sih sebenarnya maunya masyarakat gitu? Kalau tanahnya dia kan hak dia gitu, nggak boleh. Atau kemudian kalau diperkirakan nanti dimungkinkan ada pencemaran lingkungan ya masyarakat berhak untuk menolak kan. Atau yang baru saja kemarin terjadi di mana di Purworejo ya Pak Agus ya, yang kemudian polisi terkait dengan pembangunan waduk Purworejo. Pembangunan waduk yang kemudian masyarakat kemudian crash dengan polisi dan sebagainya. Ini tentu saja harus dipahami bahwa posisi masyarakat ini sebagian lemah karena dia tidak punya apa-apa, apalagi masyarakat miskin, apalagi masyarakat di pedalaman.
Kalau contoh misalnya banyak. Dulu itu HPH, hak pengelolaan hutan, itu juga dipersoalkan. Hak masyarakat adat juga dipersoalkan. Karena hak masyarakat adat di beberapa daerah misalnya kalau mau ke Kalimantan atau Sumatera, di beberapa daerah yang masih ada suku-suku pedalaman itu mereka punya hak-hak tertentu, atau di Maluku terkait dengan hak laut itu ada tertentu. Jadi hak-hak masyarakat ini, nah masyarakat di sini yang kemudian eh, di hadapan hukum itu eh, kurang terpenuhi, termasuk kurang kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan bahwa kalau kemudian mereka itu tidak mempunyai akses, maka tentu saja mereka butuh bantuan hukum. Kemarin yang sempat kita diskusikan itu tidak hanya menyangkut tentang pidana, tapi semua proses bantuan hukum itu menjadi bagian yang diperlukan dalam konteks penyelenggaraan ini. Itu kalau kemudian selanjutnya ini tadi sudah terkait dengan bantuan hukum yang agak umum ya. Ya, terus kemudian kalau bicara tentang ini bantuan hukum, menjembatani kepentingan masyarakat dan persoalan hukum, pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan, ini yang saya sampaikan tadi, persetujuan hak konstitusional. Perlunya bantuan hukum ini baik dilakukan oleh bantuan hukum yang sifatnya cuma-cuma maupun yang profesional. Ini terkait dengan bantuan hukum. Nanti kita bisa diskusi banyak. Terus kemudian kembali lagi di dalam proses apa yang disebut lembaga penegak hukum. Jadi lembaga penegak hukum yang saya maksud di sini adalah lembaga penegak hukum yang di dalam kalau kita bicara tentang fungsi trias politika itu miliknya eksekutif. Jadi lembaga penegak hukum itu miliknya eksekutif. Kalau yudikatif itu mengadili agak berbeda ya. Jadi fungsi lembaga penegak hukum di sini yang saya bicarakan adalah lembaga penegak hukum yang sifatnya miliknya eksekutif. Kalau kita lihat ya, kalau penegak hukum yang fungsi eksekutif ya kita yang paling jelas, yang paling nampak itu adalah kepolisian. Kepolisian RI, jadi kepolisian itu tunggal ya, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari polisi RI ya sampai kemudian Bim Kamtibmas. Ya itu di bawah polsek ya. Kalau orang desa tahu itu. Meskipun mungkin strukturnya sampai polsek aja yang minta atau? Iya, strukturnya sampai polsek, tetapi dalam fungsi-fungsinya di bawahnya itu sampai ada Babin Kamtibmas itu. Kalau di desa, kalau tentara kan Babinsa, yang terkenal itu Babinsa, ya. Tapi Babin Kamtibmas itu yang polisinya. Tapi struktur yang di kepolisian itu strukturnya ada sampai pada polsek. Ya, ada Polri, ada Polda, ada Polres. Polres atau Polres itu bisa Polresta atau bisa Polres. Kalau dulu sebelum Polres itu ada di atasnya, itu namanya Polwil. Jadi kalau polisi ya di Jalan Trunojoyo ya, terkenal di Jakarta itu. Kalau di Surabaya di Polda itu ada di Jalan Panjani. Panjani itu polisi. Kalau kepolisian kemudian ada Polwil dulu. Polwil itu kalau di Surabaya ada Polwil Surabaya, ada Polwil Taman. Kalau di sekitar sini dulu. Jadi Polwil Surabaya itu membawai Polresta Surabaya Timur, Surabaya Selatan, kemudian KP3 Tanjung Perak itu. Ya. Terus kemudian ya Surabaya Timur, Surabaya Selatan, KP3. Surabaya Barat. Nah, kalau dulu Taman ada Polres sudah Sidoarjo. Sekarang nggak ada. Polwil itu strukturnya dihapus, kemudian diganti Polres. Cuma Polresnya nanti
itu ada kelas-kelasnya memang. Polres yang kelas besar, Polres yang biasa gitu. Itu bisa dilihat dari strukturnya dan bisa dilihat dari Kapolresnya. Kalau Surabaya misalnya Kapolresnya Kombes, itu berarti Polresta besar. Polrestabes. Polrestabes nah, misalnya Kombes. Kalau kemudian ada juga Polres yang cuma apa ya di bawah AKBP ya. Itu ada juga gitu. Jadi ada yang kemudian Polres-Polres itu yang kelas-kelasnya gitu, seperti kelas pengadilan atau 1A, 2A dan sebagainya. Itu kepolisian. Kemudian ada kejaksaan. Kejaksaan Agung RI. Ini juga satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi atas sampai bawah. Sampai kejaksaan ini ya, kejaksaan negeri ya, kejaksaan negeri. Kalau Polres tadi ya, Polres sekarang ada beberapa aturan ya, di beberapa polsek ya, terutama polsek ya. Kemarin ada beberapa peraturan dari Kapolri kalau nggak salah itu. Ada beberapa polsek yang tidak boleh melakukan penyidikan. Jadi hanya dibatasi polsek tertentu. Kalau dulu polsek semuanya boleh, tapi sekarang hanya tertentu. Ada yang tidak boleh, melakukan proses itu. Kembali lagi ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu mulai dari Kejaksaan RI, ya, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri. Ya, Kejaksaan Agung ini di dalam hal penegakan hukum ini juga jadi satu kesatuan. Hierarkis itu hanya melakukan pembagian wilayah-wilayah dan pembagian tugas di masing-masing wilayah. Tapi intinya Kejaksaan Agung itu ada satu. Makanya kemudian termasuk kepolisian seringkali kejadian-kejadian kalau kasusnya kasus besar misalnya langsung ditarik ke Kejaksaan Agung. Kalau kasusnya dianggap tidak terlalu penting atau ya kasus pidana sebenarnya penting semua. Kalau kasusnya mungkin bisa diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, dilakukan di Kejaksaan Tinggi. Kalau kasusnya bisa dilakukan di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Negeri. Ya, tapi kalau kasus-kasus besar misalnya ya langsung ditarik kasus oleh Kejaksaan Agung yang sensitif misalnya. Kalau kasus-kasus terkait dengan pencurian macam-macam cukup Kejaksaan Negeri lah, pencurian ayam, pencurian apa. Kalau kemudian kasus-kasus yang pidana misalnya, dulu ada kasus pidana yang langsung ditarik, awalnya ditarik ke Kejaksaan Negeri, tapi kemudian diambil Kejaksaan Tinggi, misalnya di Jawa Timur. Itu ada kasus korupsi di KPU itu Pak Agus, zamannya kasus keuangan, kena 11 tahun itu. Oh, 11 tahun Pak Eka itu ya? Ya, dari Pak Anton ya. Ya, Pak Anton. Ya, itu dari itu ada biaya distribusi logistik. Jadi ada pengadaan logistik, di mana pengadaan logistik itu termasuk distribusi sebenarnya. Jadi logistik pengadaan misalnya formulir. Formulir itu harus nyampe di daerah misalnya Mojokerto, itu biayanya sudah ada, nyampe Magetan sudah ada. Jadi satu paket pengadaan itu termasuk biaya distribusinya. Tetapi kemudian distribusi ini dilakukan lagi, dikeluarkan duitnya. Saya juga nggak tahu kenapa di DIPA itu ada biaya distribusi sendiri juga. Ya ini yang kemudian dianggap melakukan ada sampai 12 miliar itu. Ya itu awalnya di Kejaksaan Negeri waktu itu Pak Kepala Kejaksaannya Pak Didik Farkan. Pak Didik Farkan. Ya kawannya Pak Agus. Ya. Terus kemudian ditarik ke Kejaksaan. Ya lumayan waktu itu karena kenal kemudian saya sampaikan ya ada beberapa kasus. Terus kemudian lembaga penegak hukum ya KPK. KPK ini sendiri juga agak sebenarnya masuk wilayah-wilayah penegakan ini masuk dalam wilayah eksekutif. Tapi beberapa waktu yang lalu kan KPK tidak masuk. Tapi sekarang dengan undang-undang ini dimasukkan. Termasuk kemudian kemarin ada pengalihan status pegawainya menjadi PNS. Ya, yang agak ramai kemarin ternyata Novel Baswedan tidak lolos, yang dianggap bahwa orang ini yang sering keras untuk melakukan penyidikan terhadap koruptor. Ternyata kemudian tidak lolos. Nah, ini sebenarnya KPK juga lembaga khusus yang melakukan proses penyidikan korupsi, hanya korupsi. Walaupun korupsi itu sebenarnya
tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung boleh melakukan penyelidikan awalnya penyidikan boleh. Kepolisian apalagi boleh juga. Karena kasus-kasus pidana itu sebenarnya mulainya dari kepolisian. Mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan. Dan tetapi dalam kasus korupsi, kepolisian boleh melakukan kemenangan, kejaksaan boleh melakukan kemenangan, KPK juga boleh. Bahkan KPK bisa melakukan supervisi terhadap proses penegakan kasus-kasus korupsi di kejaksaan dan kepolisian. Ini kalau terkait dengan khusus kasus korupsi. Terus kemudian ada juga lembaga penegak hukum yang lain yang dibuat Badan Narkotika Nasional, BNN. BNN ini banyak nangkep ininya, yang paling banyak ya artis yang sering muncul ya. Artis-artis itu yang dari walaupun juga banyak ya kasus-kasus besar. Karena narkotika ini sekarang di Indonesia itu sudah sangat marak sekali dan harus diberantas karena ini mempengaruhi proses perkembangan masyarakat, terutama generasi muda menjadi generasi yang teler. Terus kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Ini yang kemarin BNPT itu beda dengan Densus 99 ya. Karena badannya ini ada sendiri. Kalau Densus 99 itu miliknya bagian dari kepolisian. Nah, kemudian ada Badan Keamanan Laut RI, Bakamla. Ada Badan Keamanan. Terus kemudian sebenarnya ada lagi juga Badan Keamanan Laut itu kemarin juga sempat ini ada korupsi di Bakamla itu. Terus ada lembaga lain itu misalnya bea cukai, imigrasi kalau orang masuk. Nah, ini kemarin masuk imigrasi ini jadi rame nih terkait dengan sudah datangkah Harun Masiku ke Indonesia, ya, kasus korupsi KPU, Bawaslu, terus kemudian beberapa anggota partai politik ya. Maksud imigrasi, termasuk kemarin kasus ini orang India yang masuk Indonesia, karena di India banyak yang kena COVID, kemudian masuk Indonesia dan ternyata di sana ada juga yang tidak melalui proses yang benar, jadi mereka bisa langsung tanpa melakukan proses karantina, padahal harus ada karantina. Terus kemudian Ditjen Pajak juga punya kasus ini ya. Kasus Ditjen Pajak itu kita lihat dulu rame penggelapan pajak oleh siapa itu? Orang pajak, staf pajak itu sampai berapa miliar itu. Kemudian yang juga 5 tahun yang lalu Pak Eko ya? Atau ya Gayus ya. Gayus Tambunan. Ini juga ini ya banyak kasus-kasus. Iya. Terus OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya ini yang masuk ini banyak juga. Coba dicek itu. Kalau yang nggak punya duit mahasiswa itu ada pinjaman online itu bahaya itu pinjaman online itu. Banyak juga yang ada ya bukan banyak. Ada yang kemudian dia tidak memiliki izin. Izin kayak gini masuk ke dalam OJK sebenarnya, masuk dalam radar dan masuk di dalam data-data OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tuh. Jadi kalau kemudian tidak masuk ke sana ya resiko. Investasi juga begitu, banyak investasi bodong, banyak yang kemudian orang melakukan investasi tapi kemudian duitnya hilang. Ya karena kemudian tidak dijamin. Kalau di OJK ada standarnya. Setidaknya aturannya begitu. Ya, setidaknya normatifnya begitu. Kemudian ada BPOM, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Ya, kemarin kan ramai juga terkait dengan persoalan-persoalan COVID, persoalan vaksin. Ada vaksin Nusantara yang kemudian tidak masuk dalam itu, dan sebagainya. Ada kementerian SDM, lingkungan hidup, perdagangan, kesehatan, industri, perhubungan. Ada juga sebenarnya yang saya nggak di sini itu kayak semacam lembaga pengawasan di laut ya. Kayak lembaganya dulu yang ruame Bu Susi
Pujiastuti gitu langsung tenggelamkan kan gitu. Kapal-kapal yang tidak sesuai itu ditenggelamkan. Ini beberapa lembaga-lembaga penegak hukum. Terus kemudian terkait dengan kepolisian, mengerucut kepada kepolisian. Jadi kalau terkait dengan kepolisian, jadi kalau kita bicara tentang kepolisian, ya tentu saja kalau kita lihat di dalam undang-undangnya, kepolisi itu ada terkait dengan fungsi-fungsi lembaga polisi, itu ada umum. Yang di dalam perundang-undangan ini secara khusus disebutkan di sana pasukannya mungkin ada kepolisian RI, ada polisi khusus, ada polisi militer. Di mana fungsi salah satu fungsi pemerintahan negara yang tadi saya katakan bahwa fungsi penegak hukum di sini, lembaga penegak hukum ini adalah fungsi pemerintahan, bukan fungsi yang lain. Dalam tugas politika masuk dalam fungsi eksekutif. Dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat. Jadi polisian ini saya katakan tadi mulai atas dan sampai ke bawah. Fungsi-fungsi aja juga begitu. Jadi tidak hanya penegakan hukum sebenarnya. Kalau fungsi pengayoman ya biasanya melakukan patroli, itu juga fungsi pengayoman. Fungsi perlindungan misalnya kemudian kalau ada tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu yang perlu dilindungi, itu polisi juga punya fungsi di situ. Dia punya diminta atau tidak diminta. Kalau itu dianggap sebagai bagian dari proses perlindungan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, maka itu dilakukan. Termasuk fungsi pelayanan. Nah, fungsi pelayanan ini Anda bisa lihat kalau Anda butuh karena Anda kelakuannya kurang baik atau Anda perlu surat keterangan kelakuan baik, maka Anda harus cari SK CK di kepolisian. Ini fungsi pelayanan. Fungsi macam-macam kayak gitu. Itu ada fungsi di sana. Jadi fungsinya tidak sekedar kemudian melakukan penegakan hukum, ngurusi penjahat-penjahat saja, tapi dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, fungsi-fungsi lain, perlindungan, pengayoman, atau kemudian banyak kita temukan juga ada beberapa polisi melakukan proses-proses yang di pengawalan, misalnya begitu, pengawalan. Apakah pengawalan yang dilakukan itu pengawalan yang memang dibutuhkan atau tidak, itu urusan lain. Tapi fungsi itu melekat di dalam fungsi polisi. Jadi pengayoman, lalu lintas, kayak gitu, investigasi kriminal, intelijen, dan penanggulangan terorisme. Intelijen yang sudah jelas ya, intelijen itu banyak hal yang masuk di sana ya, karena polisi juga punya intel di sana, intelijen. Intelijen ini bisa terkait dengan persoalan politik, bisa terkait dengan persoalan terorisme, persoalan kriminal, gitu, termasuk penanggulangan terorisme. Ada Densus 99, misalnya begitu. Jadi di dalam melakukan tugasnya, polisi itu bisa dibantu oleh polisian khusus, kemudian penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawanan luar kasar yang lain. Kemudian khusus, nanti kita bahas. Kemudian penyidik pegawai negeri sipil. Jadi begini, di dalam beberapa lembaga atau departemen itu ada PNS yang difungsikan sebagai penyidik sipil. Misalnya kasus lembaga Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ada penyidik sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana terhadap proses ketenagakerjaan. Ada penyidik sipil dari misalnya Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan proses-proses penyidikan terhadap yang disebut dengan indikasi adanya pencemaran dan perusakan lingkungan. Ini penyidik sipil. Jadi penyidik sipil dia bukan polisi, dia PNS. Dia PNS biasanya yang melakukan penyidikan. Ini tidak termasuk KPK ya yang dulu ya. KPK itu bukan penyidik sipil, tapi justru KPK malah karena undang-undangnya berbeda, ininya berbeda, maka orangnya itu malah bukan PNS menjadi penyidik. Ada sebagian yang
dari kepolisian, ada kemudian dari kejaksaan, ada yang kemudian juga fungsinya tidak menjadi PNS pada saat itu. Nah, kalau pegawai negeri sipil begitu. Saya masih ingat, saya dulu pernah nulis artikel penyidik sipil terkait dengan kasus ketenagakerjaan. Tapi sudah lama sekali. Itu yang membuat saya habis itu jarang nulis artikel karena sudah puas. Jadi Pak Agus saat itu saya nulis artikel dan masuk di Kompas. Itu tahun lama sekali. Itu habis gitu saya nggak pernah nulis artikel. Padahal perlu dilanjutkan itu Pak Eko. Iya, dulu nulis artikelnya itu motivasinya beda. Bukan bukan intelektual, tapi karena ya dulu di LBH, kemudian karena gajinya kecil, banyak data, makanya data dibuat tulisan. Saya nulis beberapa artikel itu di media-media itu dan lumayan juga. Surabaya Post, pernah di Jawa Post. Ya dulu. Itu setelah diangkat dari staf tetap gitu malah nggak karena motivasinya kurang. Dan pernah begitulah waktu itu ya paling tidak pada waktu agak sulit masuk di Kompas. Zaman segitu media terbatas dan tidak ada internet, ada media sosial. Terus kemudian ada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Nah, ini yang kemarin diributkan. Boleh, artinya polisi boleh membuat pengamanan swakarsa, PAM swakarsa. Itu dulu juga tahun-tahun awal ya, waktu zamannya reformasi awal ya, Pak Wiranto itu pernah bikin itu dan agak kacau dulu. Dan sekarang itu dibikin, saya nggak tahu konsepnya bagaimana ke depannya ini, karena ini juga ada beberapa hal yang nanti perlu dikritisi terkait dengan PAM swakarsa itu. Tapi boleh polisi melakukan bentuk-bentuk PAM pengamanan swakarsa di masing-masing. Apakah itu langsung apa tidak? Atau kemudian banyak juga ya, ada yang banpol ya. Dulu itu ada banpol, bantuan polisi ya. Kalau di lalu lintas itu. Kalau satpam ya, saya nggak tahu satpam ini masuk. Karena satpam sekarang itu kalau dicermati itu ada seragam baru itu, mirip polisi. Seragamnya mirip polisi. Manusia coklat dan coklat muda dan coklat tua itu, yang baru itu coba dicek itu. Iya. Ada beberapa bulan terakhir ini. Ya itu terkecoh itu yang mau melakukan pelanggaran itu bingung, ternyata satpamnya. Dulu kan kalau satpam ya putih biru atau apalah, atau biru-biru atau apa. Ini ada. Dan polisi yang bikin. Terus kemudian kalau kepolisian khusus. Lembaga penegak hukum lain yang spesifik ya, menegakkan secara khusus, ini dilatih dan dibawa koordinasi Polri. Itu yang paling keren, yang paling sering muncul di media itu Satpol PP. Satpol PP itu Satuan Polisi Pamung Praja. Ini miliknya pemerintah daerah. Ya, dia dibawa juga koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Satpol PP ini itu tidak bisa melakukan proses kriminalisasi kriminal gitu. Satpol PP ini fungsi tugas pokoknya adalah menegakkan peraturan daerah. Jadi terkait dengan peraturan-peraturan daerah. Ya, kalau kriminal itu terkait dengan barang siapa dengan sengaja membuang sampah atau apa, itu Satpol PP. Barang siapa kemudian mendirikan bangunan tanpa izin kemudian dirobohkan, itu Satpol PP. Atau kemarin waktu ada tembok yang menghalangi akses seorang masuk, ada rumah yang belakang karena ada kasus tertentu. Yang di media sosial agak ramai juga. Itu juga fungsi Satpol PP. Atau kemarin di daerah Sumatera itu ada jalan yang ditembok karena merasa bahwa jalan itu tanahnya. Nah, itu perobohan itu adalah Satpol PP karena dia fungsi-fungsi itu. Nah, kalau ada pidananya, ya Satpol PP tentu saja kemudian melimpahkan itu kepada kepolisian. Dia tidak boleh melakukan proses penyidikan kriminal secara langsung. Dia harus menyerahkan. Jadi pokoknya kemudian adalah itu. Kemudian ada Polhut, ya, polisi hutan. Kalau Anda di daerah-daerah misalnya Bojonegoro yang banyak hutan jatinya, atau daerah Malang, daerah Ngantang, daerah itu biasanya ada kantor polisi hutan. Ya itu dia mengawasi proses-proses yang ada di hutan, ada pencurian kayu, macam-macam itu.
Walaupun sebenarnya kalau pencurian kayu, kebanyakan kayu jati itu kan miliknya perhutani ya. Perhutani. Kemudian ada polisi khusus LP. Nah, ini polisi khusus LP. Ini yang seringkali juga jadi pertanyaan. Ternyata banyak juga LP-LP itu yang jadi pusat peredaran narkoba. Lah polisinya itu kerjanya apa? Kan begitu di LP itu. Karena ada polisinya di sana. Jadi dia mengawasi tahanan-tahanan itu dan dia berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dulu kan Departemen Kehakiman. Terus kemudian ada polisi khusus kereta api, Polsuska. Ya, ini kalau sekarang kan biasanya kalau Anda masuk kereta api ngerokok gitu dulu boleh, sekarang nggak boleh. Itu Polsus yang anu. Terus kemudian ada polisi khusus karantina pertanian. Nah, Polsus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, Kementerian Kelautan Perikanan ini mungkin tadi sebagian yang perlu juga dilakukan adalah kewenangan-kewenangan ini, penangkapan-penangkapan legal atau ilegal. Ya, dulu sempat ramai juga, sempat menjadi beberapa pemberitaan-pemberitaan sempat populer saat kemudian Bu Susi Pujiastuti menyatakan tenggelamkan. Itu meme-nya juga banyak itu, tenggelamkan, kalau sekali-sekali sama kawan-kawannya disuruh tenggelamkan terhadap kapal-kapal yang ilegal. Banyak yang kritik, kenapa nggak dipakai aja lo kita kan gitu. Ternyata banyak masalah, dikembalikan kita ternyata dijual lagi kepada mereka atau gimana. Atau tetap saja kapalnya itu ternyata tetap menjadi kapal asing. Kemudian ini terkait dengan lembaga penegakan hukum pidana. Kalau lembaga hukum pidana, kalau di Indonesia ya tadi saya sampaikan ada kepolisian, ada kejaksaan. Kalau kepolisian itu menerima, menyelidiki, menyidik tindak pidana. Kalau kejaksaan itu melakukan proses penuntutan, kecuali kasus korupsi, kejaksaan bisa langsung. Atau kasus-kasus yang lain, kasus-kasus yang secara khusus, lingkungan hidup misalnya. Terus kemudian berbagai keterangan yang disebut dalam BAP, kemudian kejaksaan. Ya, kejaksaan itu kalau kemudian ternyata BAP-nya polisi itu kurang lengkap, dibalikin. P19 istilahnya. Belum P21. P21 itu formulir yang ada tulisannya P di atas 19 berarti yang isinya kurang lengkap, dibalikin, kemudian dilengkapi. Kalau P21 sudah lengkap, kemudian dia bisa dilakukan proses penuntutan, diajukan kepada pengadilan untuk dilakukan proses peradilan. Saya pikir itu ya untuk pengantar ya. Saya bisa diskusi yang lain lah kita terkait dengan kasus-kasus yang ada atau kita bisa diskusi nanti ya mungkin saya bisa menunjukkan beberapa kasus atau mungkin juga saya bisa belum tentu juga nanti kita bisa diskusi kalau kemudian ada beberapa hal yang kurang clear misalnya. Gitu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Eko Sasmito yang telah mengantarkan kita terkait dengan visiting regio yang ketiga ini. Jadi teman-teman tahu betul bagaimana para penegak hukum mengekspresikan dirinya. Begitu juga bantuan hukum tampil dalam proses penegakan hukum tersebut. Silahkan teman-teman kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Kemudian kita akan berdiskusi. Mumpung ada Pak Eko, semuanya bisa menyampaikannya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, ini siapa ini? Mohon maaf. Saya Nuria. Nuria, silakan Nuria. Baik, berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, sempat membahas tentang ada lembaga PNS. Pak Eko boleh share screen-nya di stop dulu Pak Eko? Supaya view-nya bisa stop share screen atas tengah. Ya, sebentar.
Oke. Silakan Nuria dilanjutkan. Baik, Pak. Berdasarkan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Eko, bahwa ada lembaga PNS itu yang fungsinya sebagai penyidik sipil. Ya. Apakah penyidik sipil itu perannya sama seperti anggota kepolisian atau berbeda, namun dapat ada beberapa kesamaan atau ada beberapa perbedaan gitu, Pak? Mohon penjelasannya. Terima Gimana? kasih. Diulangi Nuria. Diulangi. Apakah lembaga PNS ini kan fungsinya sebagai ada lembaga PNS yang fungsinya sebagai penyidik sipil yang diabu-abukan. Nah, di sini apakah perannya hampir sama dengan pihak kepolisian atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh, PNS. Pak Eko bisa menerima apa itu pertanyaan? Silakan Pak Eko. Ya, langsung. Jadi penyidik sipil ini di dalam beberapa perundang-undangan ada dan dia membawai khusus-khusus kasus-kasus tertentu. Jadi fungsinya dia melakukan penyidikan pada kasus-kasus tertentu. Kasusnya tertentu itu apa? Yang saya sampaikan tadi. Kasus terkait dengan ketenagakerjaan. Kasus terkait dengan lingkungan hidup. Kasus terkait dengan proses-proses misalnya di karantina pertanian misalnya. Kalau ada bibit misalnya, dulu itu ada ya, undang-undang yang sekarang mungkin sudah dicabut atau belum ya, yang bahwa orang itu tidak boleh mengadakan pembibitan, dan pembibitan itu harus izin negara, harus ya. Itu undang-undang berapa saya lupa ya. Itu yang kemudian banyak juga orang yang dilakukan proses kriminal ya terkait dengan itu ya, karena ternyata masyarakat adat misalnya itu bikin bibit ya, kalau padi apalagi padi awal ya, padi gobur dan sebagainya, atau kemudian di lingkungan di kasus lingkungan hidup itu proses pencemaran juga harus melalui proses penyidikan sipil atau di tenaga kerjaan misalnya dia melakukan pelanggaran terkait dengan tenaga kerjaan. Nah, itu bisa juga dilakukan proses penyidikan. Kalau ada putusan pengadilan yang kemudian seseorang itu harus diberi pesangon dan sebagainya. Atau kalau dia tidak melakukan proses pesangon karena ada unsur pidana yang harus dilakukan, ya penyidik sipil itu. Lingkungan juga begitu. Kalau ada pencemaran lingkungan, kemudian lingkungan hidup, penyidik sipil. Tapi tetap saja wilayahnya kemudian masuk dalam proses kepolisian dan nanti bisa ke kejaksaan, muaranya tetap ke sana, koordinasinya tetap dilakukan ke sana, proses penuntutannya tetap kejaksaan. Jadi bukan kriminal umum ya, bukan kriminal yang umum, fungsinya sama, tapi bukan kriminal umum, tapi kriminal khusus terkait dengan lingkungan hidup, khusus dengan pelanggaran pidana di tenaga kerjaan. Untuk PNS ya. Tadi PNS memang, tadi bukan polisi. Bukan polisi. Dan ada khusus ya, mereka ada pendidikan khusus, ada macam-macam. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke, bisa dipahami Nuria ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Nuria, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya silakan yang lain untuk bertanya atau mendebat ataupun yang lainnya. Apa yang disampaikan Pak Eko pada visiting lecture yang kedua ini. Karena bagaimanapun saudara terkadang tidak tahu keberadaan mereka semuanya, Satpol PP, polisi hutan, dan lain-lainnya. Itu kan kadang-kadang yang paling mereka takuti kan di jalan raya aja Pak Eko. Jadi kalau di jalan raya itu kita takut kalau ada polisi. Tapi kalau di hutan ketika ada polisi hutan mereka santai-santai saja. Padahal kalau melanggar kan juga sama saja Pak Eko ya. Ya yang ditakuti kan kalau di kota-kota, di taman-taman kota itu terus kemudian berdua itu Satpol PP ya bisa itu menegakkan perda ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati kalau berduaan di mana? Di taman-taman kota itu, fungsi-fungsi taman kota kan bukan untuk berduaan, misalnya sampai malam sampai nggak jelas.
Meskipun Satpol PP. Jadi, nanti ketika ditangkap Satpol PP bilangnya kita diskusi, Pak, gitu Pak Eko ya. jadi ini penegakan hukum memang ini Pak Agus. Saya juga agak kesulitan karena materi ini sangat luas gitu loh. Sangat luas. Jadi mulai dari A sampai Z gitu, dan kita harus merangkum menjadi hal-hal yang pokok. Jadi makanya kalau ke dalam kasus-kasus tertentu kawan-kawan bisa melihat di sana, atau ada beberapa hal yang terkait dengan yang sifatnya khusus ya kita diskusi. Ada kasus-kasus yang kawan-kawan juga bisa lihat, dipahami di sekitarnya, misalnya kita bisa diskusi. Bahkan kalau ada beberapa kasus yang sekiranya ada, ya kita bisa melakukan bantuan hukum juga. Mungkin nih teman-teman ini kalau tidak diajak ngobrol ke sana bisa-bisa nggak paham terkait dengan semuanya itu, Pak Eko. Iya. ya itu kalau ke polisi yang biasanya mereka yang paling banyak tahu polisi ya di lalu lintas sama kriminal kan. Betul. Ya, kriminal. Ya, dia nggak tahu tugas-tugas pengawalan misalnya. Kenapa polisi itu ngawal motor-motor gede itu gitu kan, kayak gitu. Yeah. Itu bisa ditanyakan itu. Ya itu gimana Pak Eko? Ini kok kelihatannya kok ada semacam ketidakadilan ya. Motor-motor gede dikawal polisi dan aman, bahkan kadang-kadang tidak lengkap, tidak pakai sebagai pengguna jalan, tapi yang lainnya langsung ditangkap. Apalagi misalkan naik sepeda motor yang dimodifikasi langsung ditangkap gitu. Padahal kalau motor gede kan juga mengganggu sebenarnya kok. Iya, jadi ya salah satu fungsi polisi sebenarnya kan fungsi pengawalan. Cuma ya kalau mereka melakukan minta pengawalan, memang polisi itu berhak menerima, boleh menerima atau menolak. Atau kalau polisi kemudian menganggap bahwa prosesnya kemudian perlu dikawal karena akan menyebabkan, mengindikasikan berbagai kejadian, misalnya nanti bisa macet dan sebagainya, kayak unjuk rasa, itu kan sebenarnya juga boleh kayak gitu tuh polisi boleh. Cuma kemudian kalau terkait dengan moge dan sebagainya itu kan juga, ini kemarin kalau nggak salah Kapolri sudah membuat semacam surat ya kepada jajaran di bawahnya, tidak boleh melakukan proses pengawalan kepada moge ya, karena kasus-kasus yang sempat ramai di Jakarta itu ya. Nggak tahu, saya baca di mana gitu, sempat itu ada itu. Tapi memang ya kita menjadi agak ini ya, kayaknya nggak adil ya. Ya orang-orang kan jadi curiga kan begitu, jangan karena dia duitnya besar, ada duitnya kemudian ya. Kalau ada pengawalan sih memang ada biayanya. Karena saya juga pernah mengajukan pengawalan untuk pejabat-pejabat itu memang ada biayanya. Tapi kan kalau kebutuhan semacam yang tidak terlalu penting, atau kadang-kadang mungkin mereka jalan bersama saja bikin masyarakat iri dan bikin masyarakat jengkel, apalagi nanti jangan-jangan polisi malah dijengkelin sama masyarakat gara-gara ngawal itu kan gitu. Tapi prinsipnya polisi boleh ngawal. Cuma memang dalam konteks seperti ini ya pertanyaan-pertanyaan keadilan itu wajar disampaikan masyarakat. Ya, kalau ini kan Pak Eko, ini kan tanggal 6 besok tanggal 7 yang sudah tidak boleh mudik. Tapi kalau selanjutnya ada orang yang pengen pulang kampung, kemudian kita dikawal polisi dengan tema adalah wisata. Ya kalau polisi itu melakukan itu ya tentu saja menurut saya polisi melanggar. Melanggar boleh, iya. Kalau tujuannya wisata, pulang kampung saja nggak boleh. Kalau wisata kan boleh. Jadi, pulang kampung boleh, sorry. Yang tidak boleh itu mudik. Mudik. Pulang kampung boleh. Yang tidak boleh mudik. Ya itu kan begitu kan katanya. Nah, kalau terkait dengan mudik, ya kalau kemudian polisi melakukan proses itu dengan alasan seperti itu, nggak boleh sebenarnya. Itu menyalahi aturan terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan larangan mudik. Tuh. Ya main-main kalau kecuali kalau kemudian ternyata ada kebutuhan khusus yang dikecualikan ya, macam orang sakit, orang meninggal dan sebagainya. Kalau polisi kemudian melakukan pengawalan dengan harapan ini lebih cepat dan sebagainya, nggak apa-apa ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau untuk mudik dan jaga polisi ya, kalau wisata juga kan boleh dijaga polisi, tapi biasanya
Ya, Tapi kalau menjadi tidak asik ketika pada suasana dilarang mudik, tapi dia minta pengawalan ke tempat wisata yang juga menampilkan ya apa namanya kumpulan orang gitu, kerumunan. iya. Jadi kita memang ini Pak Agus, saya itu juga agak sulit ya kalau ditanya menjawab persoalan-persoalan ini. Banyak anomali-anomali yang muncul terkait dengan penegakan hukum kita. Yaitu tadi, wisata boleh, mudik enggak boleh. Kemudian kalau orang wisata di kampusnya bagaimana gitu loh. Terus ya ini anu ya idiom-idiom hukumnya, idiom-idiom hukumnya yang mungkin juga perlu dipertanyakan. Jadi kalau terkait dengan penegakan ya kita memang masyarakat boleh kritis dan masyarakat juga boleh mengkritik penegak hukum terkait dengan ini. Yang seringkali dimunculkan kan biasanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalnya kan begitu. Itu kan idiom-idiom ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Betul. Hukum itu memihak pada orang kaya, tidak pada orang miskin. Itu sebenarnya sindiran terhadap proses penegakan hukum yang dianggap oleh masyarakat tidak adil. Nah, walaupun memang beberapa terakhir ini ada perbaikan-perbaikan sistem itu di kepolisian, di kejaksaan, gitu misalnya. Tapi ya tetap saja masih banyak penyimpangan yang terjadi. Jadi penyimpangan-penyimpangan ini kayaknya ya ini kemarin apalagi terkait saya kemarin sempat ngomong terkait dengan e-court ya, elektronik peradilan lewat ini ya, lewat daring gitu. Oh iya. Di satu sisi ya, iya itu ya menjembatani proses peradilan dengan bahaya COVID. Tapi namanya orang Indonesia, pinternya apa-apa. Semua aturan itu pun dicari celahnya. Akhirnya kemudian ada beberapa lembaga-lembaga peradilan yang pengadilan ya awal-awalnya daring, kedua, ketiga ya sidangnya ya antara penasihat hukum, terdakwa, sama jaksanya dan masyarakat. Nggak tahu wong itu tidak di pengadilan. Biasanya orang bisa melihat langsung. Dan orang sekarang kalau saya mau gitu, saya juga agak ini ya, kalau ada beberapa kasus yang tidak terlalu penting misalnya. Kalau harus penting misalnya kasus Habib Rizik misalnya, banyak orang tertarik dan buka ininya, oke. Tapi kalau kasus pencurian, kasus perzinahan dekat-dekat, nah itu nggak semua orang kan nggak merasa penting gitu. Saya nggak merasa penting untuk melihat itu misalnya, sehingga kemudian saya tidak buka linknya, nggak daringnya, zoomnya, nggak saya buka gitu. Akhirnya ya itu banyak proses-proses yang kemudian proses peradilannya tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara, misalnya begitu. Iya. Ini ada pertanyaan Pak Eko, ini ada Salma yang bertanya, Pak, mohon maaf, pertanyaan lewat kolom chat karena mikrofon agak masalah. Beberapa saat yang lalu, seorang pengacara dari salah satu tokoh ternama yang sedang menjalankan proses hukum ditangkap dengan dugaan keterlibatan terhadap jaringan teroris. Dalam hal ini, apakah permasalahan tersebut akan mempengaruhi jalannya proses hukum dari klien si pengacara, di mana saat ini pengacara tersebut juga berstatus sebagai tersangka karena tersandung masalah pidana. Kemudian lanjutannya, dan selanjutnya siapa pihak yang akan mengambil keputusan untuk melimpahkan kasus pengacara lain dalam hal menangani si klien tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Eko, pertanyaan dari Salma Quatrunada. Ya, jadi segini. Jadi sebenarnya pengacara atau advokat itu punya kekebalan, bukan kekebalan diplomatik ya. Jadi kekebalan terhadap kasus-kasus yang terhadap klien, misalnya rahasia kliennya itu pengacara itu dia nggak punya hak untuk merahasiakan, termasuk terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan dan sebagainya. Itu punya kekebalan terhadap kasusnya. Nah, kalau kemudian ada pengacara yang ternyata dia dalam melakukan proses pembelaan itu dianggap menghambat hukum,
Dari construction ya, konstruksi terhadap hukum itu kalau di Amerika ya, saya sering lihat pengadilan di TV-TV itu ya, itu menghambat proses peradilan itu boleh dilakukan pidana. Atau ada kasus lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Yang kemarin itu kan yang sempat saya baca itu kan terkait dengan salah satu pengacara Habib Rizik ya, yang ternyata bawa senjata tajam, katanya begitu ya. Ya kita nggak tahu lah, itu masih praduga tak bersalah, masih belum jelas juga. Nanti kalau ada putusan pengadilan baru kita bisa lihat. Nah, kalau dalam konteks itu ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan upaya hukumnya dia, tidak ada hubungannya dengan upaya hukum dia. Dan dia kalau kebetulan ketangkap tangan bawa itu dan sebagainya ya, dia tidak terkait dengan persoalan dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Jadi ini di luar kekebalan yang ada. Atau kasus yang ramai dulu yang sempat saya diskusi kemarin juga terkait dengan Fredrik siapa itu ya, yang Setia Novianto itu juga begitu kan. Dia sudah putusan hukumnya dan sudah inkrah, dia dipidana karena menghambat proses peradilan, menghilangkan alat bukti dan sebagainya itu. Nah, terhadap kasus-kasus yang seperti ini, apakah dia kemudian ada tindak pidana dan sebagainya, ditahan dan sebagainya. Terus siapa yang kemudian melanjutkan itu? Ya sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan proses yang dihadapi kliennya. Kalau ada proses yang dihadapi kliennya, itu tidak dimasuk dalam wilayah-wilayah kriminal. Tapi kalau ada penghilangan alat bukti, kalau ada proses-proses manipulasi dan sebagainya, itu bisa jadi kemudian ada proses pidana. Dan siapa yang kemudian melakukan? Biasanya begini, biasanya di proses hukum itu kuasa khusus dari pengacara itu tidak sendiri. Dia bisa berdua, bertiga, dan makanya kuasa khususnya itu. Memang kalau melihat kemarin kan ada beberapa ya yang menjadi pengacaranya ya. Tetapi mungkin pertanyaan Salma tadi adalah keberadaannya kan sangat penting. Keberadaan yang bersangkutan kan sangat penting, sangat mendominasi dalam proses hukum itu. Ya, ini kelemahannya. Jadi kalau kemudian dia jadi tersangka dan sebagainya, biasanya begini kan, di dalam surat kuasa itu dilakukan bersama-sama. Itu satu ya, kuasa itu. Jadi karena tidak hanya dia sendiri, ada yang lain. Yang kedua, di dalam surat kuasa khusus itu biasanya diberikan hak substitusi. Hak substitusi itu hak untuk melimpahkan proses persidangan ke pengacara lain. Misalnya begini, saya pengacara si A. Dalam hal kemudian saya juga diberi kuasa khusus dan di dalamnya biasanya selalu disampaikan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan hak substitusi, hak mengalihkan, mensubstitusi, menggantikan. Jadi kalau saya nggak bisa, ternyata saya nggak bisa sidang, ternyata lawyernya cuma saya. Ya saya bisa memberikan surat kuasa substitusi kepada pengacara ini untuk mendampingi klien ini. Itu alternatif kedua. Alternatif pertama karena di dalam satu itu ada banyak orang. Alternatif kedua hak substitusi. Alternatif ketiga ya tentu saja dia mundur dari pengacara dan dia ada pengacara baru. Jadi ada pengacara baru. Itu terkait dengan itu. Maksudnya apakah yang bersangkutan itu masih diperbolehkan untuk tampil sebagai pengacara dalam proses persidangan meskipun yang bersangkutan itu adalah sekarang sebagai tersangka dalam kasus yang lain? Kalau seingat saya tidak ada aturan itu. Tapi kalau kemudian mereka ditahan, dia kan nggak bisa dia melakukan proses apapun. Ya. Nah, kalau dia tersangka itu hak-hak politiknya, hak-haknya masih belum dicabut ya. Masih tersangka. Artinya dia bisa menjalankan kegiatan-kegiatan keperdataan lainnya. Tersangka saja gitu. Kecuali kalau kemudian tersangka itu biasanya dibatasi, kemudian tidak boleh keluar kota, tidak boleh macam-macam, itu tahanan kota. Kalau ditahan, ya dia tidak bisa melakukan pembelaan kan gitu. Persoalannya kan bukan persoalan dia boleh dan tidak. Tapi kalau dia tersangka, ya banyak kemudian pengacara tersangka dengan kasus yang lain, tapi karena dia tidak ditahan, dia masih bisa melakukan pembelaan terhadap kasus yang lain. Analoginya ya sebenarnya kalau tidak dilarang secara khusus,
ya boleh. Iya. Jadi prinsipnya hukum itu kan gitu, mubah kan, kecuali kalau yang dilarang. Kecuali ada Kalau larangan dilarang, atau yang memerintahkan. ya sama juga. Ya, hukum pidana itu hukum materi sama hukum anu biasanya begitu kalau memudahkan. Hukum substansi misalnya hukum itu kalau dilarang ya tidak boleh dilakukan. Tapi kalau hukum acara biasanya acara pidana itu kalau tidak dilarang justru tidak boleh. Yang boleh hanya ada di situ. Jadi kalau tidak ditahan ya selama dia tidak dicabut haknya ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi sama keterangan Anda bahwa keberadaannya itu karena ya posisi dirinya yang tidak bisa mendampinginya, bukan dilarang. Sebetulnya boleh, tapi kan posisi dirinya kan harus menjalankan kegiatan hukum yang lain yang kebetulan ditahan gitu. Silakan yang lain untuk sekali lagi bertanya, mengcounter, ataupun mungkin mengungkap apa yang pernah terjadi di lingkungan atau dalam dirinya saudara semuanya. Karena hal itu akan bisa menjadi contoh bagi teman-teman dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Jadi satu kasus taruhlah miliknya Nurjanah atau Adelia atau Iin, itu bisa saja selanjutnya bisa dipahami oleh teman-teman lainnya. Mungkin saya mau ngajak ngobrol ini. Si Novi Afifah, ada nggak ini Novi Afifah ini? Novi Afifah? Apakah bisa menampilkan wajahmu? Ada, Pak. Nah, Novi Afifah di mana ini posisimu? Saya di Lamongan, Pak. Oh, di Lamongan. Lamongannya di mana? Lamongan Sambeng. Sambeng. Apa yang disampaikan oleh Pak Eko dalam perkuliahan hari ini, apakah ada sebuah pengalaman di Lamongan Sambeng, khususnya terkait dengan Novi Afifah, atau mungkin keluarga ataupun yang dilihat tadi? Sebentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu, Pak. Sambeng itu pernah ada, Pak. Ada makam itu ya, makam palsu itu. Coba ditanya. Makam penemuan makam palsu ya, nggak tahu itu sebenarnya bisa dipidana itu. Makam palsu, Pak Eko? Iya, jadi ya kalau orang-orang kemudian ada makam, tapi makamnya itu kemudian dikasih embel-embel makam wali atau makam apa tokoh-tokoh gitu loh, Pak. Oh, untuk dibuat sebagai alat kapitalis mendatangkan bisa-bisa saja. Novi, kamu dekat dengan itu, Novi Afifah, dengan makam palsu itu? Kebetulan saya nggak tahu itu, Pak. Waduh. Kelihatannya Novi Afifah ini orang Sambeng, tapi keliarannya di Surabaya terus ini, jadi nggak tahu. Tapi ya. Pak, Sambeng itu ada pusat-pusat, ada tempat-tempat ya, kayak ini ya, peninggalan-peninggalan zaman Mojokerto, zaman Mojopahit, zaman Airlangga, itu pusat-pusatnya ada itu. Oh. Termasuk ada penemuan gua-gua itu. Di wilayahnya ya, belum gitu. Itu kalau di konteks Mojopahit, kerajaan Mojopahit, itu banyak peninggalan di sana sebenarnya. Oh, jadi saya nggak tahu dia tahu apa enggak. Oh, tahu saya ini, Pak. Oh, tahu. Kalau begitu di situ itu semacam desa yang senior gitu, yang sangat tua gitu, peradaban Mojopahit sudah masuk di Sambeng itu. Iya, bahkan ada perdebatan terkait dengan Keraton Timur ya, yang dulu ada Kudamerta ya, itu yang perang sama Keraton Barat itu, Keraton Kulon itu di daerah Pamotan. Nah, Pamotan apa Pamotan itu Pamotan Sambeng situ, apa Pamotan Sidoarjo ini masih perdebatan. Oh, gitu. Ya nggak? Iya. Nggak, saya lagi suka sejarah aja. Iya. Novi, kamu apakah pernah ditangkap polisi enggak kamu? Saya ingin tahu. Alhamdulillah enggak, Pak. Cuma kecelakaan depan kantor polisi tahu pernah, Pak. Loh, kecelakaan di depan kantor polisi pernah, tetapi tidak ditangkap polisi. Bagaimana ceritanya ini? Saya yang jadi korban, Pak, gitu. Terus jadi yang langsung menolong saya itu Pak polisinya langsung gitu, Pak. Terus Pak polisi juga
mengamankan sopirnya. Terus ya sudah. Kan seharusnya kan proses hukum, kok tidak ada proses hukum? Karena dari keluarga saya kayak ya sudahlah Pak, diselesaikan masalah dengan kekeluargaan saja. Nanti misal ada biaya penanganan nanti didiskusikan seperti itu Pak. Oke, akhirnya kamu dapat biaya berapa untuk apa itu kesembuhan kamu? Wah, nggak tahu saya Pak, saya masih kelas 2 SD. Oh, kamu masih kecil. Intinya kamu pernah ditabrak, tapi alhamdulillah sekarang sehat. Meskipun waktu itu ya mungkin agak parah ya. Oke, terima kasih Novi Afifah yang pernah kecelakaan, meskipun tidak diproses karena masih kecil ya mungkin ya. Selanjutnya saya pengen ngobrol ini sama mana ini para cowok-cowok ini, para mas-mas ganteng ini. Almer Aziz. Almer? Apakah masih ada Almer? Almer? Oh, Almer tidak aktif ini. Aditya Prasta? Aditya? Aditya? Oh, sedang ini kelihatannya sedang apa? Iktikaf di masjid Almer sama Aditya ini. Ya ini kan sebenarnya sama juga dengan tadi kesadaran masyarakat, budaya masyarakat, kemudian ya tadi saya cerita terkait dengan sidang daring di PN ya kan begitu. Ya ada kelebihan ada kelemahannya lah. Betul. Tapi ini kalau COVID ini berlanjut terus kemudian model daring kayak gini terus ya agak susah. Kecuali kemudian kalau memang berbayar ya. Kalau berbayar biasanya orangnya serius karena dia harus bayar, apalagi yang mahal-mahal itu ya. Iya. Afin Lois, apakah kamu masih bisa ikuti Afin Lois? Afin Lois. Jadi kalau Pak Agus, sebenarnya kalau di kepolisian itu kan mungkin banyak yang belum tahu ada AIRUD gitu. AIRUD. Air ya polisi air dan udara. Oh iya oke. Ya kalau di air itu di laut-laut itu ada AIRUD itu. Jadi polisi air itu ada. Kalau di laut ada, tapi seperti di Bengawan Solo yang sungai besar kok nggak ada ya. Di atas juga sebetulnya kan besar, tapi nggak ada itu. Iya, itu masuk biasanya kalau ada pelanggaran lebih banyak pelanggaran penambangan pasir. Itu miliknya lingkungan hidup. Dan itu miliknya Perda biasanya, Perda itu. Penambangan golongan C itu ya. Golongan C itu ya, golongan C itu. Itu penambangan liar kalau pasir biasanya. Kecuali kalau yang besar. Taruhlah contoh di Lumajang itu kan luar biasa itu. Ya, tapi tetap itu golongan C dan itu akibatnya luar biasa memang. Karena itu juga melibatkan banyak duit di sana besar karena pasir Lumajang itu sangat bagus kualitasnya. Betul. Ya kalau kasus tadi yang kasusnya kawan Sambeng tadi ya di samping tadi itu kondisinya sekarang begitu. Itu kayak model restoratif justice itu. Jadi keadilan semuanya. Jadi kalau kemudian polisian juga gitu. Coba kalau sampai melihat kemudian ada orang kecelakaan ya atau bukan kecelakaan sampai melibatkan jiwa ya, barang saja. Tutul-tutulan sepeda, tutul-tutulan mobil gitu dan itu menyebabkan kerusakan. Itu biasanya polisi juga menyerahkan kepada yang bersangkutan. Kalau dipidanakan ya agak ruwet ya, itu agak lama, kemudian butuh biaya. Kecuali biasanya kalau kemudian yang bersengketa ini sejak awal sudah ada sengketa besar gitu, sudah ada intim-intiman gitu mungkin ini. Tapi kalau ketidaksengajaan macam-macam kadang-kadang memang termasuk kecelakaan, termasuk kemudian bahkan yang korban jiwa pun dilakukan itu walaupun kemudian tetap dipidana walaupun nggak lama. Itu kalau di samping ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Nuria Febri. Gimana sih menurut Pak Eko
pandangan Bapak tentang beberapa hari yang lalu kan sempat viral ya Pak ya, yang pengunjung mal yang ada di Surabaya yang mengejek seolah-olah membutuhkan orang yang memakai masker itu menjadi duta prokes. Gimana nih menurut Bapak Eko? Ya, ya. Tadi saya sempat singgung sedikit ya. Ya prinsipnya itu kan begini. Dari pelanggaran-pelanggaran yang ada itu ada pelanggaran prokes ya. Dan pelanggaran prokes itu ada tindak pidananya. Ada tindak pidananya. Nah, penyidikan, proses penuntutan itu terkait dengan apa yang disebut dengan melanggar prokes. Cuma saya belum tahu nanti dia pakai pasal yang mana gitu, yang mana terkait dengan prokes itu. Tapi kalau terkait dengan proses bisa juga menyangkut pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik juga agak sumir karena di situ tidak jelas gitu ya. Bahkan kalau perbuatan tidak menyenangkan itu di dalam undang-undang kita itu sudah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Dulu itu masih ada pasal-pasal karet itu ya. Dan sekarang yang dipakai mungkin juga pakai undang-undang ITE gitu. Undang-undang ITE itu juga agak kejam, itu sanksinya besar itu, tinggi itu sanksinya itu. Sanksi tinggi dan kemudian ada juga sanksi minimal. Jadi agak susah. Kalau kena sudah terpenuhi unsur-unsur itu tentu saja dia nggak bisa. Kayak korupsi itu biasanya ada minimal ada maksimal. Kalau dia terbukti dia tidak boleh dipidana di bawah minimal 4 tahun misalnya, nggak boleh. Nah, undang-undang ITE juga begitu. Dalam kasus ini kawan kita ini ya bisa, ya terutama yang paling berat itu memang melanggar protokol kesehatan itu. Dia tidak pakai masker, dia mempengaruhi orang lain kan kayak gitu. Untuk tidak pakai masker itu kan bisa dipahami seperti itu. Lah, tergantung nanti itu. Jadi kalau dilihat dari ininya bisa pakai protokol itu yang paling ini ya. Kalau terkait dengan ITE-nya, ya ITE-nya bisa bicara tentang ujaran kebencian kan begitu. Kan itu goblok-goblok wong kan itu, goblok-goblokan orang, bodoh-bodohkan orang, bisa dengan ujaran kebencian. Tapi saya belum belum tahu pasti ya peristiwanya bagaimana. Saya hanya sempat baca dan lihat di mana di media saja. Saya nggak tahu polisi gimana proses selanjutnya karena sudah ditangkap katanya. Itu Ya, Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Dan tentunya yang ditanyakan oleh Nuria ini tentang prokes itu kan terjadi di mana-mana juga sebetulnya. Ya. Ya, persoalannya kan sedang apes apa tidak apes? Saya tuh herannya itu Pak, kenapa kok bisa jadi duta gitu loh. Padahal dia sendiri tuh kayak melanggar gitu. Ya, orang-orang itu ya aneh-aneh sendiri, ndelek perkara. Sudah banyak persoalan kayak masih ini. Iya. Jadi ya itu tadi persoalan kalau prokes, kenapa di sini ada di sana ada ya persoalannya ya itu tadi Pak. Ya ada biasanya ada diskresi atau ada apalah. Atau sebenarnya kan begini, gampangannya kalau saya polisi gitu ya, saya akan gampang. Loh banyak pencurian. Mengapa itu di sidik ini tidak? Belum ketangkap yang satu. Belum ketahuan, belum ketemuan kan gitu. Cak Lontong itu loh, Cak Lontong itu kan pernah ngomong. Orang-orang ini tidak ada di sini, ini koruptor tidak ada. Pejabat semua itu. Oh, belum ketangkap kok. Gitu. Koruptor itu kalau belum ketangkap namanya pejabat. Itu katanya Cak Lontong loh ya. Sekali-kali itu coba lihat komedinya Cak Lontong itu. Cak Lontong itu pernah ngomong begitu. Jadi koruptor itu kalau belum ketangkap itu bukan koruptor, dia masih pejabat. Bahasanya Cak Lontong kan biasanya koruptor itu kan pejabat. Kalau ini menjadi hal yang perlu dikaji oleh teman-teman sosiologi ini. Jadi antara yang disampaikan dalam guyonan dengan yang sebenarnya. Jadi kalau belum ditangkap itu belum
dilabelin koruptor, meskipun dia sebetulnya sudah korupsi terkait dengan hal itu. Ya, kan begitu. Iya, logikanya kan begitu. Ya betul juga. Saya kan ngomong tadi, yang namanya penjahat itu ya tidak penjahat. Kita punya, kalau pakai teori ya, yang agak alasan yang agak masuk akal dan seakan-akan dimensi hukumnya tinggi ya, praduga tak bersalah, kan begitu dong. Bahasa kasarnya begitu. Ya, kalau dia tidak belum ada putusan pengadilan, ya dia tidak dinyatakan bersalah walaupun dia korupsi. Ya, korupsi secara substansial ya, bukan secara formal pengadilan. Ya tadi ya Cak Lontong. Ya Cak Lontong itu benar, logika hukumnya benar dia. Betul, logika hukumnya betul. Jangan diketawakan. Walau membuat kita tertawa, jangan diketawa. Banyak gitu logika dia yang memang ya betul gitu. Tapi kan kalau belajar saya ngajar argumentasi hukum itu ada silogisme yang salah. Jadi ya enggak. Walaupun ada begitu. Oke, karena waktunya sudah mendekati jam 1 dan kita memang hanya 2 jam terbatas. Untuk itu, terima kasih Pak Eko Sasmito tentang sampai kemudian bisa memberikan pencerahan terhadap mahasiswa sosiologi angkatan 2020 dengan visiting lecture atau pertemuan ketiga ini. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sudah selesai. Untuk itu, sebelum ditutup, mohon Pak Eko Sasmito untuk memberikan closing statement pada visiting lecture yang ketiga ini. Selanjutnya nanti teman-teman pada kurang 1 pertemuan lagi sudah itu UAS. Kepada Pak Eko dipersilakan. Iya, terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan saya bisa diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Yang jelas, saya minta maaf karena saya merasa belum maksimal, belum optimal untuk menyampaikan beberapa hal. Karena memang saking luasnya materi ini, bidang ini, gitu, kemudian dan waktunya memang sangat terbatas. Jadi saya milah-milah juga agak kesulitan. Jadi saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, Pak Agus, saya terbuka untuk diskusi dengan mahasiswa. Kiranya kalau mau diskusi terkait dengan apa, atau mau bikin tulisan, bikin bikin artikel atau bikin makalah. Kalau misalnya perlu diskusi bisa telepon, atau kalau ada waktu kosong ya bisa ketemu atau apa. Telepon aja enggak apa-apa ya, perlu diskusi-diskusi. Nanti kalau mau telepon ya kasih WA atau SMS dulu mau telepon gitu, karena saya seringkali nggak banyak kemudian yang nggak jelas-jelas itu telepon itu saya sumpek gitu. Jadi kalau ada ini ya itulah, dan jadi banyak kalau misalnya perlu diskusi saya persilakan gitu. Saya persilakan untuk diskusi karena saya merasa bahwa memang ini saya kurang maksimal gitu ya. Jadi saya terbuka untuk itu. Kalau mau turun-turun kantor ya silakan dan sebagainya. Tapi waktu sekarang ini lagi COVID ini saya lebih banyak tidak di kantor. Gitu. Hanya kalau kemudian perlu saja ke kantor. Ya kondisinya kayak gini semuanya pada tiarap. Dan saya sekali lagi terima kasih Pak Agus. Saya mohon maaf sekali lagi karena kekurangan maksimal dalam proses ini. Dan memang kekurangan saya sendiri terkait dengan materi-materi ini. Dan sebenarnya kalau ya kadang-kadang saya lebih banyak kalau diungkit gitu bisa lebih ini ya. Tapi ya banyak hal yang kemudian di otak ini nggak bisa keluar. Gitu. Jadi intinya gitu. Terima kasih dan mohon maaf. Apalagi ini waktu bulan puasa ya. Terima kasih Pak Agus, mohon maaf kawan-kawan semua. Dan sekiranya ada yang kurang pas, kurang berkenan, tidak tepat, nggak terima ya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Sasmito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman tadi sebagai penutup pada visiting lecture yang ketiga, bahkan visiting lecture pertama, kedua, dan ketiga. Semoga apa yang kita dapatkan dari Pak Eko Sasmito menjadi modal bagi teman-teman dalam
dia menerapkan di dalam mata kuliah sosiologi hukum. Bagaimanapun yang disampaikan Pak Eko memang banyak tentang hukumnya belum diolah oleh teman-teman ke sosiologinya, sehingga teman-teman bisa melanjutkan hal ini kepada riset-riset atau diskusi-diskusi lanjutan sehingga lebih mendalam lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Eko Sasmito. Yang pasti proses 3 pertemuan ini sudah luar biasa bagi kami, menjadi modal bagi kami, bagi mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ini untuk meraih masa depan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Izin Terima keluar, Pak. kasih, Pak. Baik, Pak Eko. Terima kasih.